Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya, Yosua Ewarwiner Sianifa, seorang mahasiswa teologi di STT HKBP Pematang Siantar, untuk mewartakan berita sukacita kepada kita yang menjadi berita sukacita bagi kita di minggu ke-14 setelah Trinitatis ini. Tertulis di dalam Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11. Izinkanlah saya untuk membacakan kepada kita semua. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini ada hal yang biasa, tapi ada pula yang luar biasa. Yang luar biasa seringkali dianggap sebagai sesuatu yang istimewa, sebagai sesuatu yang hebat, sebagai sesuatu yang spektakuler. Manusia cenderung mencari yang spesial, mencari yang luar biasa, mencari yang hebat dan spektakuler ini. Dapat kita lihat di contoh sederhana, seperti misalnya ketika kita memesan nasi goreng. Kita manusia rela menghabiskan duit tambahan untuk mendapatkan nasi goreng spesial daripada kita memesan nasi goreng yang biasa. Seperti itu juga dengan memesan martabak. Kita rela membuang uang lebih untuk mendapatkan martabak yang spesial daripada memesan yang biasa. Dan ternyata dalam kehidupan pun manusia cenderung mengejar yang spesial. Hidup kita selalu berlari-lari mengejar yang istimewa dan yang besar. Kita mengejar kedudukan istimewa, kita mengejar status yang tinggi, kita mengejar gaji yang besar. Kita lebih mudah tergiur oleh yang istimewa, sehingga yang rutin, yang kecil seringkali kita sepelekan, seringkali kita abaikan, dan kita anggap biasa saja. Pandangan hidup yang seperti ini cenderung membawa manusia ke dalam kehancuran. Seperti misalnya contohnya jika kita menganggap perempuan lain atau pria lain lebih istimewa dari istri kita, dari suami kita sendiri. Ada yang mengatakan bahwa rumput tetangga lebih hijau. Itu adalah hal wajar bagi manusia. Mengapa?
Karena manusia selalu menginginkan yang lebih baik. Setelah dia punya sesuatu yang baik, lalu dia melihat yang lebih baik, sehingga dia menginginkan yang lebih baik. Tidak ada yang salah dengan itu. Akan tetapi, ketika itu mengubah kita menjadi seorang yang tidak berpuas diri, kita akan jatuh ke dalam ketamakan. Kita akan jatuh ke dalam kerakusan. Kita akan jatuh menginginkan segala sesuatu yang ada di dunia, sehingga kita menjadi seorang yang hedonis, seorang yang menginginkan kepemilikan orang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita diajak untuk belajar oleh pengkhotbah, di mana pada teks pengkhotbah 2 ayat 4-11 dikatakan bahwa sang pengkhotbah pernah berambisi mengejar berbagai hal, mengejar segala hal yang besar, yang istimewa, yang hebat, kekayaan yang besar, kesuksesan yang besar, ketenaran yang besar. Bahkan pada ayat 9 dikatakan bahwa ia berambisi untuk menjadi yang terbesar di antara orang-orang yang hidup di zamannya, bahkan yang hidup sebelum dirinya. Artinya dia menginginkan segala hal yang dimiliki oleh orang-orang yang ada pada zamannya, oleh orang-orang yang hidup sebelum dirinya. Baik itu segala kekayaannya, baik itu segala kekuatannya, baik itu segala ketenarannya. Dia ingin memiliki itu dan ingin melampaui semuanya. Lalu pertanyaannya, apakah hasil dari ambisinya yang besar itu? Pada ayat 11 dapat kita lihat kesimpulannya, yaitu pengkhotbah menyadari bahwa ambisi besar itu berakhir dengan segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah merenungi kehidupannya, kemudian ia meminta hikmat dari perkara sehari-hari, dari yang kecil seperti misalnya hikmat tentang sepotong roti, hikmat tentang segelas anggur, hikmat tentang pakaian putih, dan hikmat tentang istri sendiri. Hal ini dapat kita lihat, saudara-saudari, di dalam pengkhotbah 9 ayat 9 dan pengkhotbah 10. Pengkhotbah menemukan hikmat yang membuat hati senang dan berada dalam sukacita. Belajar menghargai apa yang dimiliki sekarang sebagai anugerah Tuhan. Belajar menjalani hidup dalam usia yang Tuhan beri dengan penuh tanggung jawab. Belajar menjalani satu hari bukan untuk lewat begitu saja, tapi untuk mensyukuri semua yang terjadi dalam hidup. Saudara-saudari yang terkasih, dapat kita pahami bahwa hikmat dari pengkhotbah adalah pelajaran. Apa yang pengkhotbah ajarkan merupakan pelajaran penting bagi kita. Sebab kadangkala kita itu berseru-seru memohon mujizat yang besar, dan kita lupa bahwa setiap hari, setiap menit, setiap detik hidup kita sudah diberi mujizat oleh Tuhan. Masih bisa bernapas sampai hari ini bukanlah perkara rutin biasa, tapi itu adalah anugerah daripada Tuhan. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan, anugerah dari Tuhan, bukan hanya hal-hal yang besar dan spektakuler saja, bukan hanya bisa menyembuhkan orang seketika, bukan hanya bisa mengusir roh jahat dari orang yang keserupan, bukan hanya karena kekayaan, karena kekuatan, karena ketenaran, bukan. Iman kita bertumbuh bukan hanya pada hal-hal yang spektakuler saja, tapi iman itu harus bertumbuh setiap hari dalam pengalaman hidup bersama Tuhan. Sering sekali mata kita dibutakan oleh sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang spesial, sehingga mata kita hanya melihat bahwa yang spesial lah, yang kelihatannya besar lah,
Itulah anugerah, itulah berkat dari Tuhan. Padahal kita lupa ketika kita tidur. Bisa saja terjadi sesuatu, bisa saja musibah menimpa kita. Tetapi Tuhan menjaga kita di tidur kita. Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk menghirup udara pagi keesokan harinya. Hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu, kita anggap sepele, kita anggap hanya sebuah rutinitas. Padahal itu merupakan anugerah yang besar. Mengapa dikatakan anugerah yang besar? Karena kita masih diberi kesempatan bernafas, dan kita masih diberi kesempatan untuk mengakui dosa kita, untuk kembali ke jalan Tuhan, untuk sekali kita manusia tidak mau mensyukuri hidup kita sendiri dan jatuh pada apa yang dilihat oleh mata. Seperti seorang petani yang ketika dia berladang lewat pesawat dari atasnya, lalu dia melihat dan berhayal, aku ingin terbang, aku ingin menjadi seorang pilot. Sementara si pilot yang melihat ke bawah, melihat sawah, melihat ladang, kemudian dalam hatinya dia berkata, aku ingin pulang, aku ingin berkumpul dengan keluarga aku. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa kita manusia kadangkala tidak mau mensyukuri hidup sendiri. Kita melihat hidup orang lain, kemudian kita membandingkan dengan hidup kita dan menarik kesimpulan bahwa hidup orang lain lebih baik daripada hidup kita. Si petani mengatakan bahwa hidup si pilot lebih baik karena dia bisa terbang, dia mungkin mendapatkan gaji yang besar. Tetapi si pilot melihat ke bawah dan berkesimpulan dalam hatinya bahwa hidup mereka benar-benar nikmat, benar-benar lebih baik karena mereka bisa berkumpul dengan keluarga mereka. Artinya kita diajak untuk marilah menjalani hidup dengan mensyukuri apa yang kita miliki dan belajarlah menemukan hikmat dari segala perkara-perkara yang sederhana. Kekayaan yang besar tidak dapat langsung menjadi jaminan kebahagiaan, sebab jika kekayaan dapat menjadi jaminan kebahagiaan, maka tentu orang kaya yang akan menari di jalanan. Tapi kenyataannya anak-anak jalananlah yang bisa, yang mampu hatinya menari-nari dalam panas maupun hujan di jalanan. Begitu juga dengan kekuatan. Kekuatan tidak dapat menjamin keamanan, karena kalau kekuatan bisa menjamin keamanan, maka tentu orang-orang penting bisa berjalan tanpa pengawalan. Tapi toh buktinya hanya orang-orang yang hidup sederhana, yang dapat berjalan dengan tenang, yang dapat tidur nyenyak tanpa pengawalan. Maka dari itu, pesan yang ingin saya katakan, syukurilah hal-hal sederhana dalam hidup kita. Jangan berambisi untuk menjadi yang terbesar, menjadi yang terhebat, tetapi ambisi itu karena diri kita sendiri. Itu semua menjadi kesia-siaan. Itu semua hanya usaha menjaring angin. Tetapi jadilah orang yang berarti bagi orang lain, bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak dalam keluarga masing-masing, bagi saudara, dan bagi semua orang. Tidak ada gunanya ketika kita menjadi seorang yang kaya raya, tetapi itu hanya untuk diri kita sendiri. Untuk apa kita punya kekayaan jika kita masih mampu melihat
jalanan, kelaparan. Untuk apa kita memiliki kekuatan, tetapi kita masih diam melihat segala ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah kita? Untuk diri sendiri. Membuktikan kepada siapa? Kepada diri sendiri. Untuk apa? Maka dari itu, syukurilah hal-hal baik itu yang sederhana di dalam hidup kita. Jangan kita jatuh ke dalam ambisi untuk menjadi yang terbesar dan terhebat, tetapi itu hanya bagi diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan pengkhotbah, itu hanyalah sebuah kesia-siaan, hanya usaha menjaring angin. Tetapi jadilah orang yang berarti bagi orang lain, bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bagi keluarga, bagi orang lain yang hidup di tengah-tengah lingkungan Anda. Pandanglah hal-hal sederhana sebagai yang istimewa dari Tuhan. Ketika kau menjadi seorang petani, maka kau juga seorang yang istimewa. Mengapa? Karena kau menyediakan beras bagi orang lain. Kau menyediakan kebutuhan pangan bagi orang lain. Dan ketika kau menjadi seorang pilot, kau juga istimewa. Karena kau diberikan bakat untuk membawa pesawat dan menanggung-jawabi nyawa orang banyak. Oleh sebab itu, syukurilah hal-hal kecil dalam hidupmu sebagai mujizat dari Tuhan. Nikmatilah rutinitas hidupmu, bukan sekedar rutinitas, tetapi sebuah anugerah Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.